Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang variabel penelitian. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Grace Christina Hareva dengan nomor NIM 102025010. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan, yaitu berupa kesimpulan penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian tidak akan berjalan tanpa ada variabel yang diteliti. Karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian untuk menentukan variabel tentu, harus dengan dukungan teoritis yang diperjelas melalui hipotesis penelitian. Dalam penelitian, variabel adalah konsep inti yang mewakili karakteristik atau atribut yang dapat diukur, diamati, atau dimanipulasi. Variabel memiliki nilai yang bervariasi antar individu, objek, atau fenomena yang diteliti. Misalnya, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, atau tingkat kepuasan adalah contoh variabel yang umum digunakan dalam penelitian sosial. Adapun contoh variabel penelitian, pertama ketidaklengkapan rekam medis, di mana pengetahuan petugas, kedua kedisiplinan petugas, ketiga motivasi kerja, keempat beban kerja, kelima komunikasi antar petugas, keenam ketersediaan alat, ketujuh metode atau prosedur kerja atau SOP, kedelapan ketersediaan formulir rekam medis, kesembilan faktor keuangan. Pembahasannya, mengapa itu disebut variabel penelitian? Sesuai definisi, variabel adalah sesuatu yang dapat diukur, diamati, dan memiliki variasi. Adapun ciri-ciri variabel penelitian. Pertama, memiliki nilai yang berbeda-beda atau bervariasi. Setiap faktor dalam jurnal tidak terlalu sama. Misalnya, pengetahuan petugas. Ada yang tinggi, sedang, rendah. Ada juga yang pada beban kerja. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Dan pada kelengkapan rekam medis, ada yang tidak lengkap, ada yang lengkap. Karena nilainya berbeda-beda, maka itu disebut suatu variabel. Selanjutnya kita membahas variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang kita yakini sebagai penyebab atau yang mempengaruhi variabel lain. Dalam SEM adalah Structural Equation Modeling atau pemodelan persamaan struktural. Variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya hipotesis, dan variabel penelitian variabel dependen atau terikat. Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Variabel yang mempengaruhi variabel dengan dependen baik, pengaruh positif atau pengaruh negatif. Variabel independen akan menjelaskan bagaimana masalah dalam penelitian dipecahkan. Disebut juga variabel prediktor atau eksogen atau bebas. Selanjutnya, contoh variabel independen. Contohnya, pada pengaruh penerapan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Identifikasi variabel. Variabel independen atau X, penerapan rekam medis elektronik. Variabel dependen atau Y, efektivitas pelayanan rawat jalan. Pembahasannya, mengapa penerapan rekam medis elektronik disebut variabel independen? Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dalam contoh tersebut, penerapan rekam medis elektronik atau RME disebut sebagai variabel independen karena yang pertama, sebagai faktor yang mempengaruhi di mana rekam medis elektronik adalah sistem atau teknologi yang diterapkan terlebih dahulu dalam pelayanan rumah sakit. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, artinya rekam medis elektronik sama dengan penyebab perubahan. Kedua, menjadi variabel yang dimanipulasi atau diberi perlakuan. Penelitian ini ingin melihat apa yang terjadi setelah rekam medis elektronik diterapkan dalam pelayanan rawat jalan. Jadi, rekam medis elektronik itu adalah perlakuan yang diuji dalam penelitian. Selanjutnya, kita masuk pada variabel dependen.
Variabel dependen atau sering disebut juga sebagai variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian. Penting untuk diingat bahwa variabel independen akan menghasilkan perubahan. Dalam analisis variabel, kita berusaha untuk memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan sebab atau akibat antara keduanya, dan jika ada, seberapa kuatkah hubungan tersebut. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi pada variabel dependen jika kita mengubah variabel independen. Adapun contoh variabel dependen. Contoh, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dokter dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Identifikasi variabel. Pertama, variabel dependen atau dalam kurung Y, kinerja dokter dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Pembahasannya, mengapa itu disebut variabel dependen? Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari variabel lain. Dalam contoh ini, kinerja dokter dalam kelengkapan pengisian rekam medis disebut sebagai variabel dependen karena yang pertama, merupakan hasil atau outcome dari penelitian dalam jurnal yang dijelaskan bahwa variabel dependen atau Y adalah kinerja dokter dalam pengisian rekam medis. Artinya yang ingin kita lihat dalam penelitian adalah bagaimana hasil kinerja dokter tersebut. Dipengaruhi oleh variabel lain atau independen. Kinerja dokter dipengaruhi oleh pertama, motivasi kerja, kedua, karakteristik individu, baik dalam usia, jenis kelamin, dan masa kerja. Jadi kinerja dokter bukan berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga tibalah kita pada soal latihan, yang dimana pada soal yang pertama, di mana seorang peneliti ingin meneliti pengaruh durasi belajar harian terhadap hasil ujian mahasiswa. Ia mencatat berapa jam mahasiswa belajar setiap hari, lalu membandingkannya dengan nilai ujian akhir semester. Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah A. Variabel bebas, nilai ujian, variabel terikat, dan durasi belajar. B. Variabel bebas, durasi belajar, variabel terikat, dan nilai ujian. C. Variabel bebas, jenis kelamin, variabel terikat, dan nilai ujian. D. Variabel bebas, usia mahasiswa, variabel terikat, dan durasi belajar. E. Variabel bebas, motivasi belajar, variabel terikat, dan jenis kelamin. Kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasannya. Kunci jawabannya adalah B. Variabel bebas, durasi belajar, variabel terikat, dan nilai ujian. Pembahasannya, variabel bebas adalah faktor yang memengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah faktor yang dipengaruhi. Durasi belajar adalah variabel bebas karena peneliti menganggap semakin lama mahasiswa belajar, semakin tinggi kemungkinan nilai ujian akan meningkat. Nilai ujian adalah variabel terikat karena hasilnya bergantung pada durasi belajar. Dengan demikian, hubungan yang diteliti adalah apakah perubahan pada variabel bebas atau durasi belajar akan menghasilkan perubahan pada variabel terikat atau nilai ujian. Tibalah kita pada soal yang kedua. Seorang peneliti meneliti pengaruh jenis metode pembelajaran atau diskusi kelompok versus ceramah terhadap tingkat pemahaman siswa. Namun, ia menyadari bahwa faktor tingkat kecerdasan siswa juga dapat memengaruhi hasil. Variabel kontrol yang harus diperhatikan peneliti dalam kasus ini adalah A. Tingkat pemahaman siswa, B. Jenis metode pembelajaran, C. Tingkat kecerdasan siswa, D. Motivasi belajar siswa, dan E. Durasi belajar harian. Kita akan membahas kunci jawaban serta pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C. Tingkat kecerdasan siswa. Pada pembahasannya, jika peneliti tidak mengendalikan variabel ini, maka hasil penelitian bisa bias. Misalnya, siswa dengan kecerdasan tinggi mungkin lebih mudah memahami materi, terlepas dari metode pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti harus menjadikan tingkat kecerdasan sebagai variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan agar tidak memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dengan mengontrol variabel ini, peneliti bisa memastikan bahwa perbedaan hasil benar-benar disebabkan oleh metode pembelajaran, bukan oleh kecerdasan siswa itu sendiri. Dan soal kasus yang terakhir adalah
Seorang peneliti ingin meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Ia menduga bahwa dukungan orang tua dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah A. Motivasi belajar, B. Prestasi akademik, C. Dukungan orang tua, D. Jenis kelamin mahasiswa, E. Usia mahasiswa. Kita akan membahas soal dan kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah C, dukungan orang tua, di mana variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya, mahasiswa dengan motivasi tinggi mungkin mencapai prestasi akademik yang lebih baik jika mendapat dukungan penuh dari orang tua mereka sendiri. Sebaliknya, jika kita mendapatkan dukungan orang tua yang rendah, motivasi belajar yang tinggi mungkin tidak akan cukup untuk menghasilkan prestasi akademik yang optimal. Dengan demikian, dukungan orang tua dapat berfungsi sebagai variabel moderator yang memengaruhi kekuatan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa itu sendiri. Sehingga tibalah kita pada kesimpulannya, di mana validitas dan reliabilitas instrumen menjadi kunci agar variabel benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Kesimpulannya, variabel penelitian adalah inti dari proses ilmiah. Ia bukan sekadar konsep abstrak, melainkan komponen yang menentukan arah penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan. Dengan merumuskan variabel secara tepat, peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian secara objektif, menguji hipotesis dengan akurat, dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Variabel adalah jembatan antara teori dan fakta lapangan yang menjadikan penelitian bukan hanya sebuah kegiatan akademik, tetapi juga sarana untuk memahami dan memecahkan masalah nyata di dalam kehidupan. Sekian pemaparan dari materi saya pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.